Bayangkan, ada seorang ibu yang setiap hari menggenggam tanah basah, memikul jerami, dan memeras keringat di bawah matahari yang menyengat. Setiap butir padi ia ikat sambil berdoa, "Ya Allah, jadikan anakku lebih mulia daripada diriku, jangan biarkan ia mengulang hidupku yang berat ini." Ia tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya gelar, yang ia punya hanya doa, dan anak laki-laki yang ia kirim ke pesantren dengan uang hasil menjual singkong. Dan kelak, seluruh desa akan tahu, bahwa doa seorang ibu petani, yang mungkin tidak pernah dikenal dunia, bisa mengangkat seorang anak hingga menjadi ulama besar yang namanya disebut ribuan orang. Inilah kisah yang akan membuatmu tersenyum, menangis, dan mungkin mengingat ibumu sendiri. Di sebuah desa kecil bernama Sukamulia, hidup seorang ibu bernama Makrani, seorang petani singkong yang sangat sederhana. Ia hidup bersama anak satu-satunya, Hafiz, seorang remaja kurus tinggi yang selalu membawa sapu lidi kemanapun, bukan karena rajin, tapi karena sering disuruh ibunya. Suatu pagi, setelah subuh, Makrani menatap wajah Hafiz yang masih duduk di atas tikar sambil mengikat tali sandal yang entah kenapa selalu putus. "Dis, ibu mau bilang sesuatu." Hafiz menoleh sambil sok serius. "Kalau masalah sandal putus ini, Dis tidak salah, Bu. Ini sudah takdir Allah." Makrani geleng-geleng. "Bukan, woi, ini sandal memang udah tua. Tapi ibu mau bicara hal penting." Hafiz langsung duduk tegak. "Warisan, Bu." Makrani mencubit leher anaknya. "Heh, ibu mau ngirim kamu ke pesantren." Mata Hafiz melebar. "Loh, kok tiba-tiba?" Makrani menarik napas panjang. "Ibu nggak bisa banyak ngajarin agama. Ibu cuma bisa nanam singkong. Tapi ibu nggak mau mati nanti, tanpa ninggalin anak yang ngerti agama." Hafiz terdiam. Sesaat kemudian, sambil garuk-garuk kepala, ia berkata pelan, "Tapi, biaya pesantren mahal, Bu." Makrani tersenyum, senyum yang hanya bisa dimiliki seorang ibu yang hatinya penuh doa. "Uang singkong ibu cukup buat bayar awal. Sisanya, Allah yang tanggung." Begitulah awal perjalanan Hafiz. Hari pertama di pesantren benar-benar seperti dunia baru. Begitu masuk gerbang, Hafiz disambut santri-santri yang sedang lari-lari karena ketahuan telat ke masjid, para ustadz yang suaranya lantang, dan aroma khas pesantren, bau karpet musola bercampur sandal jepit basah. Seorang santri gempal datang menghampiri sambil menyeringai. "Nama anti siapa?" Suara lembut, padahal badannya sebesar lemari. Hafiz bingung. "Anti, bukannya anti itu buat perempuan." Si gempal ngakak. "Hehe, ini bahasa pondok, bro. Nama ente siapa?" "Oh, Hafiz. Aku Bari. Mulai hari ini, kita sekamar. Jangan takut, aku baik. Tapi kalau kamu ngorok, aku tendang." Hafiz langsung minder. Malam pertama, mereka tidur di kamar berisi 12 santri. Lampu dimatikan jam 9. Tapi seperti tradisi pondok pada umumnya, jam 9 itu bukan waktu tidur, melainkan waktu curhat nasional. "Bari, kamu udah hafal berapa juz?" "Baru 5. Kamu?" "Hafal Anas saja masih salah-salah." Tiba-tiba salah satu santri nyeletuk. "Tenang, Dis, di pondok ini, yang penting bukan seberapa cepat hafal, tapi seberapa kuat kamu bertahan saat nyuci piring gelondongan." Semua tertawa. Hafiz mulai merasa, pesantren tidak seseram yang ia bayangkan. Ujian yang membentur hati. Beberapa bulan kemudian, cobaan mulai datang. Uang kiriman dari ibunya tidak selalu bisa masuk tepat waktu. Kadang ibu mengirim surat, "Dis, maaf, bulan ini tidak bisa kirim uang. Singkong lagi gagal panen. Ibu cuma bisa kirim doa." Hafiz membaca surat itu berulang, sambil duduk di bawah pohon mangga pesantren. Angin sore menerpa wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, ibu aja sampai minta maaf untuk sesuatu yang bukan salahnya." Ia menggenggam surat itu erat-erat. Sejak hari itu, Hafiz makin semangat belajar.
Ia merasa setiap halaman kitab yang ia buka adalah hadiah untuk ibunya. Tapi tidak mudah. Ada hari-hari ketika ia bangun terlambat, disiram air oleh musyrif. Ada hari ketika hafalannya hilang entah kemana. Ada hari ketika ia stres sampai ingin pulang. Suatu malam, ia menangis sendirian di musola. Ya Allah, berat sekali rasanya, aku ingin bahagiakan ibuku, tapi aku lemah. Tiba-tiba datang seorang ustadz tua, Ustadz Zainuddin. Beliau duduk di samping Hafiz. Anakku, tahu tidak, ulama besar bukan dibentuk oleh kecerdasan, tapi oleh kesabaran. Dan kau punya itu. Ibumu menitipkan mimpinya padamu. Hafiz mengusap air matanya. Ustadz, ibu saya cuma petani singkong. Ustadz Zainuddin menatap langit-langit musola. Justru itu, doa ibu petani jauh lebih kuat, karena keluar dari hati yang paling murni. Malam itu Hafiz menangis lebih lepas. Keajaiban doa ibu. Tahun berganti, Hafiz menjadi salah satu santri yang paling rajin bangun malam, paling disiplin murajaah, bahkan sering membantu santri baru menghafal. Uang kiriman ibunya makin sedikit, tapi semangat Hafiz justru makin besar. Suatu hari menjelang ujian akhir, Hafiz mendapatkan kabar dari tetangganya. Makrani sakit keras. Dunia Hafiz seakan runtuh. Ia ingin pulang, tapi uang tabungannya bahkan tidak cukup untuk ongkos bas. Bari, sahabat setianya, memeluk bahunya. Kalau kamu pulang sekarang, ibumu pasti sedih. Dia ingin kamu lulus, bukan berhenti. Hafiz menunduk. Tapi aku takut terlambat. Bari menepuk dadanya. Allah nggak mungkin telat. Kita doa bareng, ya. Malam itu kamar mereka menjadi tempat doa yang paling sunyi dan paling dalam. Hafiz yang tak lagi sama. Setahun kemudian, Hafiz telah lulus. Ia menjadi santri teladan, bahkan terpilih menjadi asisten ustadz untuk mengajar santri baru. Ketika ia pulang ke desa, penduduk menyambutnya dengan takbir. Semua bangga, semua memeluknya. Tapi ada satu wajah yang paling ia cari. Makrani. Ia berlari ke rumah kecil itu. Di depan pintu, ibunya berdiri sambil memegang tongkat. Bu. Hafiz memeluk ibunya lama sekali. Ibunya menangis, tapi bukan karena sedih. Anakku sudah jadi orang alim, ibu cuma petani singkong, tapi Allah kabulkan doa ibu. Hafiz mencium tangan ibunya sambil menangis. Bu, yang harusnya terima kasih. Bukan siapa-siapa kalau bukan doa ibu. Hari itu, rumah kecil itu dipenuhi cahaya kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Anak petani yang menjadi ulama besar. Tahun demi tahun berlalu, Hafiz akhirnya menjadi ulama muda yang terkenal dengan kelembutannya. Ia mengajar ribuan santri, menulis kitab, dan menjadi rujukan masyarakat. Dalam setiap ceramah besar yang ia sampaikan, ia selalu menyebut satu sosok. Ibu saya, hanya seorang petani singkong. Tapi doanya, lebih kuat dari semua perjuangan saya. Dan orang-orang menangis mendengarnya. Sampai suatu hari, dalam sebuah majelis ilmu yang sangat besar, murid-muridnya bertanya, Ustadz, apa amalan terbesar yang membuat Ustadz bisa menjadi setinggi sekarang? Ustadz Hafiz tersenyum, lalu menatap jamaah sambil menahan haru. Amalan saya sedikit, yang besar itu doa ibu saya. Doa seorang ibu, bisa mengangkat anak dari tanah ke langit. Pesan untuk setiap anak. Kisah Hafiz bukan tentang kecerdasan, bukan tentang gelar, bukan tentang harta. Ini tentang doa seorang ibu. Doa yang ia panjatkan saat memikul singkong. Doa yang ia sebut saat kakinya sakit. Doa yang ia ucapkan ketika tidak ada satupun manusia melihat. Dan Allah menjawabnya, jika kamu masih punya ibu, dekati dia, minta doa darinya. Karena mungkin, jalanmu menuju masa depan yang agung, sedang digenggam oleh tangan yang kini mulai berkeriput itu.